Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhatin Sumero dengan NIM 3 digit terakhir 644 dari kelas 2023 M, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Saya di sini akan mempresentasikan hasil rangkuman dari buku yang telah saya ambil yang berjudul Rahasia Hidup Sehat dan Selamat di Ruang Digital. Yang terdapat beberapa penulis. Yang pertama ada Devi Rahmawati, yang kedua ada Mila Vindasari, yang ketiga ada Rizky Amelia, yang keempat ada Rangga Adinegara, yang kelima ada Indriani Rahmawati, dan penulis yang terakhir ada Giri Lukmanto. Nah, pada buku ini terdapat editor yang bernama Renzi Kolivatur. Kemudian, desain pada buku ini didesain oleh Deseti Triagung. Kemudian, buku ini diterbitkan pada program studi hubungan masyarakat, program vokasi Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Kemudian pada buku ini terdapat beberapa daftar isi. Yang pertama membahas tentang kampanye propaganda. Yang kedua membahas tentang media sosial dan guncangan mental. Yang ketiga membahas tentang literasi tanggal infodemik, gerakan mencari solusi di tengah pandemik. Yang keempat membangun hoax membangun. Yang kelima membahas digital literasi. Yang keenam membahas sosial media public figure. Yang ketujuh membahas tentang digital media literasi. Yang selanjutnya membahas tentang ruang lingkup definisi hoax. Yang selanjutnya membahas tentang teknik periksa data. Dan yang terakhir membahas tentang alat-alat untuk memeriksa fakta. Nah, pembahasan yang pertama yaitu kampanye propaganda yang telah saya rangkum yang menjelaskan pada bab ini menjelaskan tentang pentingnya memahami mekanisme dan dampak dari kampanye propaganda, terutama di era digital, di mana informasi dan disebarkan dengan cepat dan luas, mempengaruhi opini publik dan dinamika politik. Propaganda telah digunakan sejak lama, termasuk oleh Presiden Truman pada tahun 1950-an untuk melawan pengaruh komunisme dengan menyebarkan berita pro-Amerika. Pembahasan yang selanjutnya yaitu membahas tentang media sosial dan guncangan mental. Nah, pada bab ini membahas tentang dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental, dengan penekanan khusus pada fenomena bunuh diri yang disiarkan langsung melalui platform digital. Oleh karena itu, pentingnya literasi digital yang komprehensif dan dukungan mental bagi individu, terutama anak-anak dan remaja, untuk mengurangi dampak negatif media sosial pada kesehatan mental dan mencegah insiden bunuh diri yang disiarkan langsung. Selanjutnya membahas tentang literasi tanggal infodemik, gerakan mencari solusi di tengah pandemik. Nah, pada bab ini menjelaskan tentang pentingnya literasi digital yang ditekankan untuk membantu masyarakat mengenal informasi yang benar atau menolak hoax. Pada buku ini juga membahas berbagai gerakan literasi digital yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi informasi digital yang salah selama pandemi. Kemudian, pembahasan selanjutnya yaitu hoax membangun, yang pada bab ini dijelaskan konsep hoax yang tidak hanya merugikan, tetapi juga bisa digunakan untuk tujuan membangun. Hoax biasanya digunakan sebagai informasi palsu yang menyesatkan, tetapi jika digunakan dengan bijak, bisa menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang meningkatnya kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Bab ini juga membahas bagaimana hoax dapat mempengaruhi persepsi publik dan pentingnya literasi digital dalam mengatasi penyebaran informasi palsu. Pembahasan selanjutnya yaitu digital literasi.
yang dimana pada bab ini dijelaskan literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, dan menyebarkan informasi. Bab ini menekankan pentingnya literasi digital untuk melindungi individu dan kelompok dari konten yang tidak diinginkan dan komunikasi yang tidak pantas di dunia digital. Literasi digital yang rendah dapat menyebabkan masalah seperti konsumsi konten kekerasan dan pornografi, kecanduan media sosial, dan penyebaran hoaks. Bab ini juga menyebutkan data tentang penggunaan perangkat elektronik di Indonesia dan dampak dari rendahnya literasi digital. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sosial media public figure. Nah, pada bab ini membahas peran public figure di media sosial dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi opini publik. Public figure memiliki pengikut yang besar dan seringkali dipercaya oleh masyarakat, sehingga apa yang mereka sampaikan bisa berdampak besar. Bab ini juga menekankan pentingnya public figure untuk bertanggung jawab atas informasi yang mereka bagikan, dan bagaimana mereka dapat berperan dalam mendidik masyarakat tentang literasi digital dan pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Pembahasan selanjutnya yaitu digital media literasi, yang dimana pada bab ini dijelaskan literasi media digital adalah bagian dari literasi digital yang terfokus pada kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan media digital secara kritis. Bab ini juga membahas pentingnya literasi digital dalam menghadapi tantangan informasi di era digital, termasuk misinformasi dan disinformasi. Literasi media digital membantu individu untuk mengenali bias, memahami konteks, dan mengevaluasi sumber informasi. Bab ini juga mencakup strategi dan pendekatan untuk meningkatkan literasi media digital di masyarakat. Kemudian selanjutnya terdapat teknik periksa data. Teknik periksa data ini melibatkan verifikasi informasi untuk memastikan kebenaran dan menghindari penyebaran hoax. Beberapa teknik yang digunakan meliputi yang pertama ada fact hacker UI, yang pada teknik ini didirikan oleh komunitas pada tahun 2020 untuk meningkatkan kemampuan pemeriksaan fakta dan literasi digital, terutama di kalangan mahasiswa Universitas Indonesia. Mereka melakukan pelatihan rutin, edukasi literasi digital, dan kampanye publik untuk melawan hoaks. Teknik periksa data yang selanjutnya ada tunbackhoax.id, yang dimana pada teknik ini dikelola oleh Mavindo. Terus ini menyediakan informasi yang diverifikasikan untuk melawan hoax. Mavindo bekerja sama dengan berbagai komunitas, akademisi, dan organisasi internasional untuk melakukan hoax boosting, edukasi publik, dan pengembangan teknologi anti-hoax. Teknik periksa data yang selanjutnya ada cekfakta.id. Nah, pada teknik ini menggunakan platform yang diluncurkan untuk menyediakan layanan verifikasi fakta secara luas, dengan tujuan untuk meningkatkan literasi digital dan mengurangi penyebaran informasi palsu. Pembahasan yang selanjutnya yaitu alat-alat untuk memeriksa data. Yang pertama ada Wodos.is, yang dimana pada alat ini digunakan untuk melacak pembuat situs web yang mungkin menyebarkan hoax atau menginformasi palsu. Dengan memeriksa data registrasi situs, pengguna dapat menentukan keandalan sumber informasi. Kemudian, alat-alat untuk memeriksa data selanjutnya ada chatbot verifikasi, yang dimana ini digunakan oleh beberapa organisasi menyediakan layanan chatbot yang diintegrasi dengan aplikasi pesan seperti WhatsApp. Chat ini memudahkan masyarakat untuk memverifikasi informasi secara cepat dan efisien. Nah, contoh dari alat pemeriksa data chatbot verifikasi ini termasuk seperti Kalimasada dari Mavindo dan Liputan 6.
Kemudian yang terakhir ada harapan yang diharapkan penulis untuk pembaca, yaitu pembaca diharapkan dapat lebih bijaksana dalam menggunakan media digital dan lebih terlindungi dari dampak negatifnya. Dengan mengikuti panduan dan prinsip yang diuraikan dalam buku ini, diharapkan individu dapat menjalani kehidupan yang sehat dan aman di ruang digital. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.